Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustazah Siti ya, sekaligus sahibul bait ya, Bunda Singgih, serta seluruh ya, jamaah yang hadir, ibu-ibu yang Masya Allah senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga kita senantiasa dihadirkan rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin solih solihah, serta mungkin ada yang saat ini diuji oleh Allah kurang sehat, semoga Allah senantiasa hadirkan kesembuhan. Mungkin ada yang saat ini masih diuji oleh Allah terkait dengan ya finansial, belum lapangnya rezeki, semoga Allah semakin dekatkan dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Mungkin ada yang saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hati masih belum senantiasa lapang, masih ya seringkali ampek, sesek, deg-degan, buatan nyaman ya. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah semakin lapangkan hati kita, yang insya Allah dengan kelapangan hati ini semakin ya Masya Allah menjadikan diri kita semakin dekat pula dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur insya Allah senantiasa kita tiada hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya tidak ada pujian sejatinya yang layak, yang patut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji itu hanya untuk sinten Allah, Tuhan seluruhnya semesta alam. Maka mari senantiasa kita bersyukur ketika kita masih Masya Allah, diizinkan oleh Allah, diketuk hati kita berangkat di rumah Bunda Singgih ini. Masya Allah, ini adalah tanda nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ini tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Karena Rasulullah SAW nanti ngendikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu inginkan kebaikan, inginkan kebahagiaan untuk kita, Allah akan tambahkan ilmu agama untuk kita. Allah ya yufaqihu fiddin. Allah akan sempurnakan pemahaman ilmu agama kita. Jadi ketika kita ini kok dipilih oleh Allah untuk berangkat di sini, karena ini kita yakin ini nggak kebetulan, pasti ada maksud kenapa Allah ya kirimkan kita. Yang mungkin awalnya muncul rasa nggak, ya Masya Allah, aras-arasan gitu ya, mau berangkat, diampiri sama temennya, sama tetangganya, akhirnya alhamdulillah berangkat. Ini tidak ada yang kebetulan. Kalau di Al-An'am ayat 59 Allah berfirman, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah, sepengetahuan Allah. Maka jika daun saja tidak ada yang kebetulan, kita berangkat di rumah Bunda Singgih ini pasti tidak ada yang kebetulan. Ada maksud Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Maka kita sareng-sareng ya, maos kalimat tahmid, kalimat syukur, kalimat hamdalah sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita dawamkan, kita lazimkan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita senantiasa melazimkan, merutinkan kalimat ya salawat, insyaallah kita akan dapatkan keberkahan. Salah satunya adalah semakin mustajabnya doa-doa kita manakala kita sertai dengan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah sungguh-sungguh agar kita dengan sholawat kita semakin ya dihadirkan pula nantinya kelak mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah, ya tema kita kali ini adalah tentang bagaimana menjemput rezeki itu ya Masya Allah, agar semakin dimudahkan oleh Allah ya, dengan tema kita adalah merawat terumbu karang. Kinten-kinten bunda-bunda solihah, menjemput kali mencari ini sami nopo mboten? Menjemput kali mencari, pados kali jemput itu sami nopo mboten? Ya. Contoh misalkan ya,
kita mau mencari anak kita, ya. Artinya belum tentu nanti hasil kita mencari niku angsal, karena tidak tahu di mana posisinya boten kertas tempun di tempatnya. Tapi kalau menjemput artinya sampun kertas dari sampun. Maka lebih nikmat menjemput rezeki atau mencari rezeki. Nah, maka bismillah dengan ya tema kita kali ini merawat terumbu karang ini, kita nanti akan lebih mudah. Bukan lagi fokus kita mencari-cari rezeki, tapi fokus kita nanti adalah untuk menjemput rezeki. Sebelum masuk di materi kita tentang ya menjemput rezeki Allah ini, mohon izin ya. Kalau ada beberapa materi sebelumnya kita akan review sejenak. Kita coba ingat-ingat kembali materi-materi sebelumnya karena ini tasik saling keterkaitan. Di materi yang pertama, mungkin Bunda-bunda salihah masih ingat dulu yang menyampaikan ya Ustazah Sri Sulasmi Tadaiin tentang ya ada 3 tingkatan keajaiban. Wonten pinten? Ada 3 tingkatan keajaiban. Wonten pinten Bunda-bunda? 3. Yang pertama, tingkatan keajaiban itu hanya untuk para nabi dan rasul yang terpilih. Nabi ini pun mukjizat. Jadi mukjizat niku hanya untuk para nabi dan rasul yang terpilih. Tidak semua orang, bahkan tidak semua nabi, tapi yang terpilih saja. Yang kedua, ada namanya keajaiban-keajaiban luar biasa niku hanya untuk diperuntukkan untuk para wali-walinya Allah, para kekasih Allah. Nabi ini pun karomah. Nanti mirang je karomah. Wonten mukjizat, wonten karomah. Nah, wonten yang ketiga. Yang ketiga niku naminipun ma'unah. Napa bunda-bunda? Ma'unah. Nah, ini sejatinya dipelajari di ilmu magnet rezeki bahwa ma'unah menika nggih menika pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kalau yang namanya mukjizat tadi untuk nabi dan rasul, maka bentuk datangnya keajaiban itu langsung sekejap mata, langsung seketika. Keajaibannya memang luar biasa. Termasuk juga karomah. Contoh-contoh karomah di dalam Al-Qur'an niku kisah tentang Asyif ibnu Bahiriyah, salah satu staf keuangannya Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negerinya ya Ratu Bilqis negeri Saba menuju negerinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau saat menikah negerinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu titiknya di Palestina, titiknya di Yerusalem. Artinya apa? Dengan jarak ribuan kilometer memindahkan kerajaan itu namun apa? Sebelum mata berkedip. Ayar tada ilaika tarfuk. Itu ajaib buat kita. Ajaib. Ini bukan nabi tapi ini para wali Allah. Ini kekasih Allah. Contoh malih di Quran surah Ali Imran ayat 37, kisahnya tentang Sayyidah Maryam, Siti Maryam. Setiap hari itu selalu didatangi rezeki oleh Allah. Setiap hari selalu dikasih makanan oleh Allah tanpa harus apa? Mencari-cari rezekinya. Allah yang mendatangkan. Ini bentuknya namanya apa? Karomah. Artinya apa? Datangnya langsung ujuk-ujuk, mak bedunduk langsung celing, langsung wonten. Nah, kalau kita ada makomnya tadi berbeda, namanya adalah ma'unah. Kenapa bunda? Ma'unah. Jadi ada perbedaan. Kenapa? Karena makom kita itu belum bisa sampai ke makom-makom beliau-beliau para kekasih Allah. Coba misalkan bunda, kita pengen sesuatu, langsung tiba-tiba Allah kabulkan di depan kita, celing gitu. Kita hati ini masih lapang, nopo kaget yang ada. Artinya makom kita belum siap. Gitu. Jangankan ada rezeki, cicak aja kita lompat ya. Wonten kecoa langsung wonten curung, kita yang lompat, bukan malah rezekinya yang datang. Kitanya yang lari, kaget kitanya masih. Artinya apa? Makom kita itu belum di makom mutmainnah, jiwa yang tenang, hati yang lapang. Apapun yang Allah hadirkan senantiasa ya tenang di sisi Allah. Nah, kita belum sampai di sana. Artinya kita masih ada di zona yang namanya mengharap ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan ya bagi hamba-hambanya beriman dan beramal soleh. Di level ma'unah nih, untuk datangnya sebuah pertolongan Allah, sebuah rezeki, mustajabnya hajat-hajat kita, itu butuh yang namanya wasilah. Butuh apa? Wasilah. Wasilah menikah perantara. Dados boten ujuk-ujuk kados Siti Maryam langsung di sampingnya ada makanan, boten. Kalau di level kita harus ada yang namanya perantara. Dan setiap makhluk hidup, kalau di level ma'unah ini harus tahu di mana Allah titipkan rezekinya, sehingga fokusnya bukan mencari, tapi menjemput rezeki.
Nah, sebelum nanti kita bahas tentang niki yang masuk ke inti utama kita, mohon izin, ada syarat agar kita semakin khusyuk, semakin maksimal dalam belajar, nggih. Kados biasanya pun nggih. Yang pertama, luruskan niat dulu, nggih. Luruskan niat bahwa semata-mata kita hadir di sini adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita lillahi ta'ala untuk hadir di sini. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan hadirkan pertolongannya. Syarat kaping kali adalah kita ketika hadir majelis ilmu harus fokus. Harus apa? Fokus. Istilahnya khusyuk, tumakninah kalau kayak di dalam sholat. Tumakninah harus benar-benar meresapi, menghayati, menghadirkan sepenuh jiwa kita hadir di sini. Mungkin masih ada kepikiran, oh jemuran ini dari tintasi. Nah, pun dilepas rumiyin dia, fokus kita ngawas rumiyin. Fokus kita tolabul ilmi rumiyin. Siap napa dereng? Siap? Cobi kula tes nih, pilih sampun siap, sampun fokus cobi. Pilih kula mengke nggih. Maos gajah. Gajah niku besar napa kecil? Nah, nyuwun sewu nggih, astane mengke nggih pas gajah nggih, astane ngeten. Nggih, besar, tapi astane napa ngeten? Nggih, gajah besar nggih. Ngoten nggih, cobi. Gajah besar. Nah, iki untuk melatih fokus cobi. Kalau kula mengke nggih semut, ngoten nggih, semut niku kecil, nggih. Nggih. Semut besar napa kecil? Kecil. Tapi astane nggih kecil. Tetep ngendikane kecil, nggih. Cobi nggih, niki fokus napa mboten nggih, cobi. Tadi kan ngakunya sampun siap, sampun fokus. Ini cobi rumiyin. Gajah besar. Nah, niki pun mboten fokus nih kados. Wonten sing gajah besar. Oh, saking mriki mireng kok ini. Kalau gajah, nggih, tetap kita harus fokus. Gajah itu besar, tapi asalnya mawon yang dirubah, nggih. Gajah besar, semut kecil. Nah, cobi, nggih. Fokus, siap. 1, 2, 3. Semut kecil. Loh, kok ada yang besar? Besing. Masya Allah, ini dereng siap lagi berarti nek kawas nggih. Sepeda malih. Semut kecil, tapi astane yang lebar nggih. Gajah besar. Nah, di level niki putra-putri kita pun saged. Nah, karena kita niki sampun nggih, sampun yuswa sedanten, kita tambah levelnya nggih, tambah levelnya. Mboten namung gajah semut, tapi tambah malih. Kertas ular nggih. Bunda, ular nggih. Ular panjang, tapi astane ngeten. Ular panjang. Nah, mangke setunggale cacing. Cacing pendek. Nah, astone tapi ngeten nggih. Cobi ya, cobi. Ular panjang. Ular panjang. Cacing pendek. Cacing pendek. Nah, sekarang digabung kali wau. Tadi kan pun lancar ya, nggih, cobi. Saiki gajah nembe mau dimulai lho, nembe diwiwiti sampun Masya Allah. Ya Allah. Gajah besar. Cacing ya Allah. Allah. Ya Allah. Niki sios mboten niki ngawas ini. Ya Allah. Fokus deh, Bu. Fokus rumiyin. Ya, coba. Ular. Ada yang pendek. Pon kalian tuh pede. Ya Allah. Ular panjang. Gajah besar. Cacing pendek. Ya Allah. Asik wonten mawon nggih. Ya Allah. Sepeda malih nggih. Fokus niki terakhir nggih. Cacing pendek. Bu. Masya Allah, pun mantap terus tengok kanan kiri pun betul mantap ya. Ya Allah. Cacing pendek. Ular panjang. Gajah besar. Kok wonten sing lebar wae nggih. Semut kecil. Alhamdulillah nggih. Masya Allah, pun direm-rem nggih. Ya Allah. Nggih. Saya anggap niki wau sampun fokus danten ya, sampun siap nggih. Yang kaping 3 syarat kita hadir majelis ilmu adalah pilih wonten ya. Saestunipun wonten perkawis ingkang menghujam di hati kita.
ada perkara sesuatu yang sekiranya kok ini saya belum pernah dengar atau sekiranya kok merasuk di hati kita, silahkan dicatat atau diingat-ingat, karena ini bagian dari kita mengikat ilmu ya. Imam Syafi'i nate ngendikan, hanya orang yang gak cerdas apabila dia itu berburu hewannya sudah di depannya tapi dibiarkan tidak diikat, dibiarkan lepas begitu saja. Nah, hewan inilah simbol ilmu. Kita sudah mencari ilmu, sudah berangkat dari rumah masing-masing, sudah dapat ilmu, tapi ilmu sudah di depan mata, dibiarkan ya lepas begitu saja. Artinya apa? Ini tidak mau mengikat ilmu. Salah satu mengikat ilmu adalah diingat-ingat apa yang paling penting tadi, atau kalau perlu dicatat. Karena kita itu tempatnya khotok, tempatnya tidak ingat, tempatnya nisyan. Ya Masya Allah, namanya manusia itu tempatnya nisyan. Maka sering-seringlah kita untuk mencatat. Baik, Alhamdulillah. Ini 3 syarat sudah dipenuhi tadi ya. Kita masuk di inti materi kita. Kalau tadi dibahas ada 3 tingkatan keajaiban. Mukjizat, kaping kali napa? Karomah, kaping 3 maunah. Nah, untuk maunah niki kita harus yakin, kita harus pahami bahwa datangnya rezeki itu sejatinya ya ada perantara, ada wasilah, sehingga kita nanti akan lebih mudah. Oh, di mana Allah titipkan rezeki kita? Misalkan mekaten ada seekor jerapah, nate ngertos, nate perso jerapah. Jerapah niku yang lehernya panjang ya. Misalkan jerapah niki bisa berbicara. Ketika kita tanya, wahai jerapah, engkau kan makhluknya Allah. Engkau tahu tidak? Engkau ngertos boten di mana Allah titipkan rezekimu? Maka semua jerapah Bunda, mau jerapah yang di Afrika, yang di Asia, semuanya sepakat. Mereka tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Rezekinya jerapah wonten pundi? Di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Maka banyaknya tumbuhan yang diambil hanya pupusnya saja, kuncup-kuncupnya saja. Kenapa? Selama masih ada tumbuhannya, jerapah ini yakin dengan tenangnya Allah masih titipkan rezekinya nanti di situ. Pupusnya nanti akan tumbuh lagi. Pupusnya akan tumbuh lagi. Maka yang diambil hanya kuncup-kuncupnya saja. Tidak ada jerapah yang merusak pohon-pohon yang tinggi. Yang diambil hanya pupus-pupusnya saja. Jadi kalau jerapah, misalkan seekor kera, mau kera dimanapun, adanya dia itu bisa berbicaranya itu bisa kita pahami. Kalau kita tanya, wahai kera, di mana Allah titipkan rezeki? Maka kera semuanya akan menjawab, rezekinya kera ada di mana? Wonten pundi rezeki pun kera? Teng pohon pisang. Artinya apa? Bilih wonten yang sampun mateng, namine gedang niku, pisang niku yang matang hanya satu, yang diambil hanya yang matang saja. Dan selama masih ada pohon pisang, kera ini hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena disitulah Allah titipkan rezekinya. Maka fokusnya cukup mendekati pohon pisang. Karena dia sadar betul, disitulah wasilah Allah titipkan rezekinya. Bukan ujuk-ujuk ya terjun dari langit ada pisang langsung di depannya, bukan. Tapi selama masih ada apa tadi? Pohon pisang. Kalau misalnya ada ikan yang ada di lautan, wonten ulam, wonten ikan yang ada di lautan, ya, kira-kira kalau ditanya, wahai ikan, di mana Allah titipkan rezekimu? Kira-kira ikan ini akan jawab nopo? Rezekinya ikan wonten pundi kinten-kinten, Bunda? Ikan yang di laut tadi loh, rezekinya wonten pundi? Rezekinya di lautan, katanya. Saking luasnya lautan, kinten-kinten, lautan kali daratan itu luas pundi? Luas lautan. Sepanjang hidupnya ikan mencari rezekinya, saking luasnya lautan tadi, dia mencari terus rezekinya, nggak ketemu-ketemu sampai habis masa usianya, nggak ketemu-ketemu rezekinya. Ini sama dengan manusia kalau ditanya, wahai manusia, di mana Allah titipkan rezekimu? Di muka bumi. Luas betul muka bumi. Maka sepanjang hidupnya itu menikmati apa? Mencari terus rezekinya. Sehingga yang terjadi, sedang asik-asiknya masih mencari rezeki, tidak sadar jatah usianya sudah habis. Maka kita harus menjadi makhluk yang cerdas. Bahwa kalau tadi kera saja tahu, kalau jerapah saja tahu, ya ternyata ikan di lautan itu pun tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Dia menjawab, rezeki saya ada di terumbu karang. Mau ikan yang makan tumbuhannya lautan, itu di terumbu karang itu makanannya berlimpah. Mau ikan yang makan ikan, selama masih ada terumbu karang, ekosistemnya sehat. Maka disitulah tinggalnya ikan-ikan yang makan tumbuhan. Maka ikan yang mau makan ikan akan disitulah makan yang berlimpah. Nah, kalau manusia, kalau kita sebagai manusia, seorang hamba, di mana Allah titipkan rezeki kita kira-kira?
Kalau tadi kan jerapah tahu di pucuk-pucuk pohon yang tinggi, tidak ada jerapah yang merusak pohon yang tinggi. Ya. Kera tahu di pohon pisang, ikan di lautan tahu di terumbu karang, nggak ada ikan yang mengebom terumbu karangnya. Sekarang cobi pilih kita sedanten menika, sak menika. Wonten pundi Allah titipkan rezeki kita? Wonten pundi kina-kina? Wonten peken kata. Ternyata nggih wonten nggih tiyang boten nate teng peken mawon nggih wonten rezekinya nggih. Wonten perusahaan ternyata nggih wonten mawon tiyang sing boten nyambut damel dados karyawan teng perusahaan nggih rezekinya tetep Allah jamin. Artinya boten teng perusahaan. Nah, rezekinya teng atasan ngoten. Tapi atasan ingkang pundi? Atasan niki atap. Ya atasan bos teng kantor nggih. Boten ternyata kemarin nggih wonten kathah pandemi Covid, wonten kathah nggih PHK. Ternyata tetap kita masih ada saja rezeki yang mengalir. Artinya teng pundi ternyata. Kalau kita selama ini tidak tahu di mana Allah titipkan rezeki, wajar. Kalau hidup kita masih begini-begini saja, akhirnya apa? Fokus kita hanya mencari-cari terus, mengejar-ngejar terus, sehingga hidup kita tidak pernah tenang. Padahal rezeki niku, kados pertemuan sebelumnya, rezeki itu sifatnya apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangannya, kehadirannya. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam nanti ngendikan, sesungguhnya manusia itu ya tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Maknanya pun apa? Kita itu tidak akan wafat sebelum jatah rezeki kita di dunia itu sudah dicukupkan oleh Allah. Artinya apa? Datangnya rezeki ini kok estunipun sebuah kepastian, pasti hadirnya. Maka hati kita harusnya tenang. Kalau kita tahu nih di mana Allah titipkan rezeki. Kinten-kinten teng pundi rezeki sak menika Allah titipkan kepada kita. Di mana rezeki kita Allah titipkan. Tebudi kita nggih, insyaallah. Tebudi kita. Niki saking fokusnya napa saking blas malah. Pendel mawon tenten nggih, masyaallah. Napa gajah malih niki, gajah semut malih niki. Ya Allah. Tebudi kita. Ya, ternyata nggih bunda-bunda salihah wonten dua tempat. Ya, wonten kali tempat. Tempun di sak menika kaping sepindah Allah titipkan rezeki kita manusia. Yang pertama, nggih, di kemuliaan orang lain melalui perantara kita. Niki kaping sepindah. Tempun di cobi diwangsuli malih. Tempun di kaping sepindah di kemuliaan orang lain melalui perantara kita. Kaping kalih di kebahagiaan orang lain melalui perantara kita. Cobi diwangsuli sepindah malih. Nomor kalih di kebahagiaan orang lain melalui perantara kita. Jadi ada di dua tempat. Selama kehadiran kita menika kok menghadirkan kemuliaan bagi orang lain, menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, Allah akan guyur rezeki kepada kita. Nanti kita akan bahas hujahnya dari mana, ayatnya dari mana, landasannya nopo, kok bisa di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tapi sejatinya sebaliknya, Allah akan tahan rezeki kita. Rezeki boten namung nominal je, tentang keharmonisan rumah tangga, tentang nurutnya anak-anak yang solih-solihah, tentang kesehatan, tentang iman, Islam, semua rezeki niki. Niki rezeki niki. Semua ini ternyata Allah tahan kita saat ya kita itu sedang apa? Lawannya tadi, tidak memuliakan orang lain, tidak membahagiakan orang lain. Contoh dulu dari keimanan. Rasulullah SAW nanti ngetika dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibbu, ya, sampai dia itu mencintai ya saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Coba saya ulangi je, tidaklah sempurna iman seseorang selama dia itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kehadiran kita malah justru menghadirkan sakit hatinya orang lain, artinya apa? Tidak sempurna iman kita. Iman kita pun lepas, Allah tahan. Pun sama dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Jadi Allah guyurkan nikmat kepada kita manakala hadirnya kita menghadirkan kemuliaan dan kebahagiaan bagi orang lain melalui perantara kita. Sebaliknya, Allah tahan rezeki kita di mana? Kok rumah tangga kok begini-begini terus, ya? Seringkali komunikasi tidak lancar, saling ego satu sama lain, ya, tidak ada yang mau ngalah, anak tidak mau nurut dan lain sebagainya. Niki termasuk apa? Tidak hadirnya rezeki. Ini dari mana? Ternyata di sini
Allah tahan rezeki kita manakala orang lain masih muncul rasa sakit hati dengan keberadaan kita. Kalau ikan tadi kan nggak ada yang mengebom terumbu karangnya. Ibarat terumbu karang itu tempat Allah titipkan rezekinya. Tapi manusia ternyata banyak yang mengebom terumbu karangnya. Wonten boten yang tunggal kandung saja, ya, mendel-mendelan, rebutan warisan, wonten boten. Nah, ternyata masih lebih cerdas ikan ternyata. Wonten boten yang masih masya Allah, boten saudara kandung mawon, ya. Sepasang suami istri mawon, ya. Saling sering satu sama lain, ya. Napa istilahipun, ya. Ego satu sama lain tidak ada yang mau ngalah. Bahkan kalau keluar sana, masya Allah bisa adem dengan orang lain. Tapi kalau pas ke rumah itu kayak api burak-burak gitu ya, meledak-ledak. Wonten boten kita-kita. Wah, kata nggih, masya Allah. Nah, niki yang harus kita perbaiki. Nah, niki kita pelajari ya. Hujannya dari mana? Kok bisa? Ya, Allah itu semakin guyurkan nikmat kepada kita manakala kehadiran kita malah justru menghadirkan kemuliaan kebahagiaan orang lain. Cobi engkang hadir teng mriki, engkang rawuh sak menika. Wonten boten engkang pengen sangat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen boten kita-kita. Estu boten? Kados engkang pengen namung kalih niki. Litunipun namung mendel gitu. Wonten boten? Siapa yang ingin sekali ditolong oleh Allah, cobi astanipun diangkat cobi. Pengen boten? Masya Allah. Yang paling tinggi cobi. Wah, kula yang paling tinggi ya. Berarti kula yang paling pengen ditolong oleh Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate ngendika. Niki wonten hadis riwayat Muslim. Ya. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Niki coba kita resapi, kita hayati dari hadis ini. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya apa? Sering betul kita itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini. Pengen ditolong oleh Allah kan ya. Tapi sejatinya Allah niku jawab. Lah, kamu sendiri sudah nolong hamba-hamba yang lain belum? Makhluk-makhluk yang lain atau belum? Atau justru sebaliknya? Justru kehadiran kita menjadikan sakit hatinya orang lain. Maka bukan pertolongan Allah yang hadir. Jadi selama ini kan kita pengen memaksakan kehendak. Ya Allah, saya pengen A. Ya Allah, saya pengen B. Kok gak diturut-turutin? Padahal Allah sendiri yang menjawab. Lah, kamunya sudah menolong hamba-hambaku yang lain belum? Sudah ya kehadiranmu itu menghadirkan pertolongan kepada makhluk-makhluk yang lain atau belum? Ya. Menolong orang lain inilah sejatinya kita proses menjemput rezeki kita. Dan nanti kita belajar. Nopo bentuk-bentuk kita itu kategori menolong orang lain. Jadi justru Allah akan menolong kita manakala kita justru ya menolong saudara kita orang lain. Cobi sakmenika nggih ngapunten. Hadap ke kiri. Kiri pundi? Sebelah kiri niku pundi? Nah, hadap ke kiri sedanten cobi. Hadap ke kiri sedanten cobi. Nah, pegang pundak depannya. Nah, dipijitin rumiyin. Nah, Masya Allah nggih. Dengan tulus nggih, pijitinya dengan tulus. Engkang ngajeng nggih niki angsal request nggih, angsal nyuwun. Kirang kenceng napa kekencengan kata engkang ngajeng nggih, engkang dipijiti. Nah. Cobi nggih dengan tulus dipijiti nggih. Masyaallah. Niki saestune kita mengamalkan hadis niki mau, mengamalkan hadis niki mau. Saat kita itu nolong orang lain, Allah akan kirimkan orang lain untuk menolong kita. Nah, kita sedang praktek sak menika. Masya Allah. Pun cobi nggih, sampun nggih. Cekap nggih, Masya Allah. Pun menghadap ke depan malenje. Niki Bu, kita estunipun sampun praktek niki. Cobi nggih, yang kita tolong sebelah kiri kita, leres nggih. Tapi ya ternyata yang nolong kita dari mana? Dari belakang kita. Maka jangan sampai kita itu biasanya orang Jawa itu punya adat. Biasanya wonten hajatan, wonten istilahnya becek, wonten istilahnya bubuh. Nanti mireng ya. Istilahnya apa? Kalau nanti sana punya hajatan, saya tak nolong sana. Kita kasih tulisan. Saya nolong sana di amplopin. Pas kita punya hajat, kita cek. Yang sana ngirim ke saya lagi apa enggak ya kira-kira. Jadi sebenarnya pertolongan Allah itu bukan yang kita itu masih pamrih. Oh, karena saya tadi mijitin ini, saya pengen orang ini harus mijitin balik ke mas saya. Enggak. Caranya Allah mendatangkan rezeki boten-boten. Saat kita tulus menolong orang lain, justru Allah akan hadirkan pertolongan rezeki kita lewat pintu yang lainnya. Maka banyak orang
yang merasakan kecewa, merasakan ya Allah, ya saya ini kok mudah putus asa. Kenapa? Karena kita itu berharap, kita ikhtiar kepada A, berharap nanti A juga akan baik sama kita. Padahal caranya Allah membalas itu bukan dengan itu, tapi justru Allah kirimkan orang lain, perantara yang lainnya. Kalau kita hanya fokus mengharap kepada ini, maka akan muncul istilah Jawi, wis dikai ati ngrogo. Nah, nonton buat istilah. Wis ditulung mentong. Insyaallah. Ini artinya apa? Kita pengennya nolong orang lain tapi pamrih. Nah, saat kita itu pamrih, maka pertolongan Allah tidak hadir. Kenapa? Karena tadi namanya toma, to mim ain, bolong sedanten kalau digabung. To, wonten lubange mboten? Nah, digandeng kalih mim, wonten lubange malih, digandeng kalih ain, wonten lubange malih. Artinya apa? Ya. Saat kita nolong orang lain kok kita berharap nggak balik lagi ke kita saja. Tidak akan hadir rezeki itu akan kepada kita. Tapi saat kita menolong orang lain itu lillahi ta'ala, ikhlas, tidak berharap lagi ya lewat mana Allah dengan pertolongan, justru Allah akan balas berlipat-lipat kepada kita. Ini ya implementasi dari hadis wahyu. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan wonten malih hadis yang sangat masyhur dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya dan ditangguhkan kematiannya, artinya dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung apa? Silaturahmi. Dengan kita saling memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, ini kita menjaga tali silaturahmi. Dan menjaga tali silaturahmi inilah sejatinya Allah akan lancarkan rezeki kita. Tapi sebaliknya, kalau kehadiran kita malah justru memutus tali silaturahmi, pengennya bercanda, pengennya guyon, tapi ternyata nyelekit, wonten mboten kinten. Di sini Allah langsung tahan rezeki kita. Kenapa? Ada hamba-hambanya Allah yang belum ridho dengan kita, Allah pun juga belum ridho melancarkan rezekinya kepada kita. Maka kalau ngertos niki, estu ngatas-ngatas sangat dalam menjaga lisan, dalam menjaga tindakan kita. Jadi merawat terumbu karang ini sejatinya adalah bagaimana kita merawat agar orang-orang di sekitar kita sama menika bisa bahagia dan mulia dengan kehadiran kita. Nah, tapi kan yang namanya makhluknya Allah itu kan kata sangat ya. Maka kita fokuskan dulu. Kalau ingin memperbaiki saluran rezeki kita, fokus dulu dengan orang-orang yang satu ring dengan kita, yang satu atap dengan kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyaknya orang yang sakit hati itu sejatinya adalah mereka yang paling sering ketemu dengan kita. Kita sinten yang paling sering ketemu dengan kita? Sinten kita. Gimana kok? Kita harus perbaiki dulu dari ini dulu sebelum memperbaiki yang lainnya. Tanpa sadar, sudah berapa sering kita membuat anak-anak kita itu nangis. Pengen kita kan ngiling nih, tapi ternyata kita kelewat batas. Sampai akhirnya anak-anak kita lecet hatinya karena kelakuan kita. Maka di sini ini juga harus kita perbaiki kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita aja masih sering kali belum mulia, belum bahagia karena kehadiran kita, di sini sejatinya kita mengebom terumbu karang kita. Ibarat ikan pengen dapat rezeki mendatangi terumbu karang, tapi malah dibom. Angsal buatan rezeki ini, buatan. Nah, maka sami ya kita dengan pasangan kita, pengennya kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata kali pasangan mawon singkur-singkuran, mendel-mendelan. Lalu dari mana datangnya baiti jannati? Dari mana datangnya surganya Allah itu, pertolongan-pertolongan Allah di rumah kita? Ya. Wonten malih kepada sinten? Kalian tiang sepah kita sedanten. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah ya dipun pendet oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kelakuan kita saat masih hidup? Kalau ternyata kehadiran kita dulu masih ada kalimat-kalimat, atau kita pernah melihat setidaknya secuil linangan air mata atau setetes ya linangan air matanya yang jatuh karena kita mungkin pernah mungkin di waktu kecil kita ingat betul, tidak sadar kita niku dihentikan oleh ibu kita malah justru bantah. Kita dimintain tolong malah kita bu, stop, ibu itu tidak ngerti repotnya anak kayak apa. Masya Allah. Di sini ya mungkin ada sikap-sikap kita yang tanpa kita sadar ternyata ibu kita sakit hati karena keberadaan kita. Di situ ada secuil ketidakridhoan ibu kita, maka Allah pun juga nggak ridho kepada kita. Karena Masya Allah, orang tua ini kan pintu surga kita bagian pertengahan, dan ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua kita. Kalau ternyata masih ada secuil tanda-tanda
Kita pernah melihat bapak kita dulu yang Masya Allah, demi sesuap nasi yang kita makan sekarang menjadi daging dalam tubuh kita ini, yang menempel di kita. Bapak dulu banting tulang, kerja keras luar biasa. Tapi sepanjang bapak kita dulu masih hidup, pernah enggak kira-kira kita melihat bapak kita marah sama kita? Saat itu terjadi, ada secuil di hatinya bapak kita yang belum ridho sama kita. Maka wajar jika kehidupan kita saat ini kok sampai detik ini kok begini-begini saja. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi ini harus kita perbaiki. Ring satu dulu, sikap kita dengan orang tua, sikap kita dengan pasangan kita, sikap kita dengan anak-anak kita dulu. Ini harus kita perbaiki. Hadirnya kita ya sebisa mungkin menghadirkan kemuliaan dan kebahagiaan bagi mereka. Lalu bagaimana jika sikap mereka nggak mengenakan kita? Itu urusan dirinya dengan Allah. Tapi perintahnya Allah adalah apa? Kita harus membahagiakan mereka, memuliakan mereka. Sikap kita harus baik kepada mereka semuanya. Ini perintahnya Allah. Artinya saat kita menjalankannya bukan karena kita ingin mengubah orang lain, tapi karena kita taat kepada Allah. Maka Allah yang akan memudahkan kehidupan kita. Terkait dengan sikapnya orang lain, itu urusan dirinya dengan Allah. Allah Maha Adil, pasti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kadar yang dilakukannya. Jadi mungkin ada yang saat ini wonten buatan kita yang nopo misalkan ya gak nyaman dari hal-hal yang sangat sederhana. Karena biasanya persoalan rumah tangga itu diawali dari hal-hal yang sangat sederhana. Satu, biasanya komunikasi buatan lancar, sering miskomunikasi, sering salah paham. Atau yang kedua, dari hal-hal sederhana, ada pasangan kita yang naruh handuk basah di atas kasur. Wonten. Wah, ternyata kita pergi wonten deh. Niku kalau diingatkan pripun kita nggih. Nanti langsung dibalas lagi kalimatnya, ndak ringan ya, Masya Allah. Dari hal sederhana, kalau kitanya itu ndak bisa legowo, maka ini menjadi konflik yang besar. Mulai dari cara nipun apa? Medalaken odol ngertos nggih? Mau gosok gigi, odol kan wonten sing diceletet lewat tengah, wonten saking ngandhap, nggih, saking ngandhap ya. Diceletet wonten nggih. Wonten sing rapi, wonten sing mboten. Niku mawon. Kalau kitanya nggak saring bisa merawat terumbu karang, itu jadi konflik. Maka mulai saat ini kita rubah fokus kita. Bukan lagi bagaimana membuat orang lain nggak nyaman dengan kita, tapi lebih kepada menghadirkan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk menghadirkan ridhonya Allah. Jadi kalau misalkan ya, ada pasangan kita naruh handuk basah di atas kasur, biasanya kita apa kan? Diingatkan, Pak, ya, sudah diingatkan berapa kali Pak, kok masih handuk basah taruh di atas kasur? Kinten-kinten hari itu berubah mboten? Berubah, biasanya cuma 1 hari. Besoknya kambuh lagi mboten? Iya, kambuh lagi. Tapi coba, mulai saat ini dan seterusnya, kalau kita sudah tahu ilmu ini, kita coba. Setiap kali Bunda melihat handuk basah di atas kasur, Bunda langsung, Alhamdulillah, ini surga. Jenengan ambil, jenengan jemur. Semakin Bunda ngambil, jenengan jemur, setiap langkahnya Bunda ini, Bunda dapat pahala semakin dekat dengan surga. Jadi setiap melihat handuk basah, kenapa? Alhamdulillah, ladang surga nih, ladang amal surga. Saestu niki. Loh, setiap jenengan ngucek baju niku, Masya Allah loh. Niku napa? Yang namanya perisai rezeki atau yang namanya dosa-dosa niku berguguran lewat sela-sela jari Bunda. Niki ladang amal surga sama niku. Tapi kalau kitanya malah sambat, ngeluh, protes, nggak jadi. Jadi ketika ada handuk basah, Alhamdulillah ini surga ditaruh. Maka suami akan kaget. Yang biasanya uring-uringan, ngaten ya, loh ini kok berubah, kok mesam-mesem surga terus gitu. Maka suami ketika mireng ya, lah kok surga, aku ya pengen untuk surga. Akhirnya no, pengen juga akhirnya, yus aku ya tak melu mindah. Kenapa? Karena ini bukan wanita biasa ini malaikat ini ya. Diuji malah no, bersyukur, Alhamdulillah surga, Masya Allah. Itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Rumah tangga kita akan semakin harmonis. Rezeki kebahagiaan yang sakinah mawaddah warahmah itu akan semakin Allah hadirkan kepada kita. Masya Allah. Jadi kita akan semakin melatih diri kita. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bentuk implementasinya pripun iki dalam sehari-hari? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berlatih sering-sering mendoakan orang lain dalam hati kita. Jadi ya panggil sinten mawon di hati itu, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Ya Allah sehatkan dia, ya Allah lancarkan rezekinya. Ini harus kita sering latih dalam hati kita.
Kenapa? Ini tanpa kita sadari, dengan kita membahagiakan mereka tanpa ya dirasakan langsung oleh mereka, semua doa itu akan diaminkan malaikat, akan menimba kita. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi saksi, menjadi wakil baginya seraya berkata, amin. Engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Jadi amin walaka bimislin dzalik. Ini ya aminnya malaikat. Jadi kalau kita misalkan kok nggak lunas-lunas nih ngaten ya. Setiap kali ada orang lewat, ya Allah lunaskan dia. Maka malaikat akan ngendikan apa? Amin. Ya Allah semoga kita akan dilunaskan. Sekarang pertanyaan saya, mustajab mana? Aminnya kita sama doanya kita sama doanya malaikat. Mustajab pundi? Nah, kalaupun ngertos ilmu niki, masya Allah, ketemu sinten mawon kita akan mudah mesen, bahagia. Ketemu sinten mawon ya Allah bahagiakan dia, ya muliakan dia. Kalau kita misalkan punya usaha, okay? Misalkan punya usaha warung soto misalkan, yang kita lakukan bukan bagaimana membuat orang-orang yang sesama jualan soto untuk apa? Kita tutupi kanopinya, kita plang, lahan parkirnya, boten. Tapi malah justru, ya Allah, lariskan dagangannya ya Allah. Maka sebelum orang lain tadi sotonya itu laris, mustajab yang mana doa kita sama aminnya malaikat? Laris kita duluan, Bunda. Tapi ingat kuncinya apa? Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, ini sebagai tanda bahwa doa kita itu ikhlas. Boten ditunjuk-tunjuk, kamu tadi sudah tak doain loh. Boten. Boten. Okay? Harus apa? Harus ikhlas. Jadi kalau tahu ilmu ini, nggak banyak orang yang mengamalkan ilmu ini. Dan kalaupun tahu, belum tentu orang itu mudah mengamalkannya. Maka yuk kita perjuangkan untuk senantiasa kita latih. Panggih sinten kemawon, ya. Pas lenggah tengajeng, ya. Dalam piyambak-piyambak, wonten sepeda lewat, wonten tiang lampang. Ya Allah sehatkan dia, muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah. Anak-anaknya soleh-solehkahkan ya Allah. Maka itu semuanya akan doa itu kembali kepada kita. Dan kalau misalkan kita ketemu dengan orang lain, saat ngobrol, usahakan ya Bunda, fokus kita adalah apa? Tentang dirinya, bukan tentang diri kita. Kenapa? Kalau biasanya kalau kita itu ketemu orang lain, fokusnya itu adalah tentang orang ketiga, nanti ghibah. Kalau tentang diri kita, nanti kita ujub. Kita membangga-banggakan diri kita. Maka kalau ketemu orang lain, usahakan bagaimana kita munculkan pertanyaan biar orang yang di depan kita itu yang bercerita. Jadi, fokusnya adalah tentang dia. Merasa orang ini akan dihargai. Kita belajar menjadi pendengar yang baik. Bukan malah justru, oh ngono, aku iyo. Nggak mau kalah kitanya ya. Tambah-tambahin malah ya, Masya Allah. Maka di sini kita nggak memuliakan, nggak membahagiakan orang lain. Terus, kalau kita baru panggil oleh tiang enggal, latihlah diri kita untuk benar-benar mengingat namanya. Itu bagian dari kita menghargai orang tersebut. Karena panggil pindah, pun kenalan, benjing malah panggil, sinten nggih. Nah, niku orang tersinggung, wah ini nggak kenal nih. Kan iki sampun panggil, niki kita sudah nggak menghargai orang tersebut. Masya Allah. Jadi berlatih untuk estu-estu kita itu yang mengingat namanya. Berikutnya, sering-seringlah kita memuji siapa saja yang di depan kita dengan tulus. Maksudnya memuji dengan tulus niku, nggih, yang ada apa adanya di depan kita, bukan diada-adakan. Misalkan, nggih, memang orang ini depan kita, orang ini memang dari lahir, ya, dari lahir orang ini memang kulitnya tidak putih, tapi kita puji, putih benar ini. Nah, niku bukan muji, ya. Niku nyindir kalau niku, ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau muji yang tulus, yang ada benar-benar, ya. Misalkan, kok ibu ini tadi datang ke majelis taklim, majelis ilmu kok paling awal gitu. Masya Allah Bu, rajin sangat Bu. Nah, niku muji saestu. Boten bilang rajin kepada yang paling belakang tadi hadirnya, niki benten niki, boten muji niki, yang hadirnya paling terakhir malah, ya Allah Bu, rajin sangat ya Bu. Nah, niki nyindir namanya, boten muji dengan tulus. Masya Allah. Nah, berikutnya, kalau kita niku diberi sesuatu, nah niki, orang-orang yang mengamalkan ilmu ini tidak senang dengan yang namanya rezeki gratis, Bunda. Ngertos rezeki gratis, Bunda? Misalkan wonten tanggine badhe tindak teng luar kota, badhe tindak umroh, ngoten nggih. Biasane teringat kita napa terucap, aja lali oleh-oleh.
Masya Allah. Di sini Allah akan tahan rezeki kita. Kenapa? Karena kita senangnya yang gratisan. Kita pengen tangan kita itu adanya di bawah terus. Kan kita meminta nih Bu. Artinya apa? Tangan kita itu ada di bawah. Padahal yang saya nih Bu, ingkang saya, tangan di atas apa di bawah? Di atas. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang ngetok pintu, ngasih makanan, jangan hanya berhenti diterima, terima kasih sudah, berhenti udah. Kita di rumah itu punya apa? Sekiranya yang pantas untuk bisa dikasihkan, kita balas kebaikannya. Jangan kebaikan itu berhenti di kita, alhamdulillah sudah. Ya maka kita dapat rezeki itu aja. Tapi kalau pingin kita dikasih yang Masya Allah melebihi itu, ya kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita punya sesuatu, tambahkan lagi kebahagiaan untuk mereka. Tapi kalau misalkan ngapunten Pak Sofi, itu kula mboten gadah nopo-nopo. Maka kalau kita nggak bisa menolong mereka, membahagiakan mereka dengan memanjangkan tangan kita, ngasih sesuatu, panjangkan lisan kita. Berikan doa yang terbaik untuk mereka. Alhamdulillah matur nuwun, ya, panjang umur, tambah rezekinya. Nah, niki kita memberikan nih, karena doa niku Masya Allah bagi orang-orang yang beriman, doa itu senjata. Ini sangat berharga. Maka ini bentuk-bentuk kita itu memuliakan, membahagiakan orang lain dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, yang ketiga, ini pun kata ternyata berikutnya sering-seringlah memaafkan orang lain. Niki buatan gampil sering-seringlah memaafkan orang lain. Niki perkara buatan gampil, tapi ini adalah amalan para penghuni surga. Jadi ada satu riwayat, ya. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin As. Ada juga mengatakan riwayatnya dari Anas bin Malik. Jadi pada suatu pagi, ketika Rasulullah SAW itu mengadakan halaqah di Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah itu kalau selesai sholat subuh itu tidak langsung pulang. Beliau di Masjid Nabawi dulu duduk-duduk, ada halaqah, bentuk halaqah majelis taklim dengan sahabat-sahabatnya. Nah, tiba-tiba tidak seperti biasanya. Rasulullah itu ngendikan, sesaat lagi akan datang seorang ahli surga, ahli jannah. Semuanya bertanya-tanya, siapa yang mau datang ini bentar lagi? Kok ada seorang yang ahli surga? Semuanya nengok ke belakang. Ternyata ada seorang pemuda, ini dari golongan kaum Ansor, bukan orang Muhajirin. Dari Ansor, tangan kirinya itu masih nyengkeng sendal. Jenggotnya itu masih basah dengan air wudhu. Artinya apa? Boten tepat waktu jamaahnya nih. Kan sampun selesai semua jamaah, sampun halaqah. Ini baru ambil wudhu masih nyengking sendal. Dan ketika dilihat oleh para sahabat yang lainnya, itu bablas jalan gitu. Boten tumut majelis taklimnya dengan Rasulullah. Boten tumut halaqahnya dengan Rasulullah. Padahal ketika Rasulullah masih hidup, nikmatnya bagi orang-orang yang mukmin itu ketika selalu dekat dengan Rasulullah. Ini siapa kok disebut ahli jannah? Ada majelis ilmunya Rasulullah, ndak ikut majelis ilmunya Rasulullah, tapi kok disebut oleh Rasulullah ahli surga. Terus ketika seluruh sahabat tadi nengok ke belakang, niki seorang pemuda ahli jannah ini hanya berlalu begitu saja, wangsul. Besoknya malih Rasulullah ngendikan dengan kalimat yang sami. Sebentar lagi akan lewat seorang ahli jannah. Ternyata semuanya nengok ke belakang, itu lagi yang datang. Sampai di hari ketiga, ternyata Rasulullah ngendikan yang sama dan orangnya itu lagi yang disebut ahli jannah. Maka ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, izin sama Rasulullah, pengen pulang terlebih dahulu dari majelis taklim, pengen ngejar si pemuda tadi, pengen tahu punya amalan rahasia apa sehingga si pemuda ini kok sampai disebut 3 kali oleh Rasulullah ahli surga. Jadi beliau tidak jujur sama si pemuda ini, Abdullah bin Amr bin As ini. Beliau ngendikan, saya punya konflik sama ayah saya nggak berani pulang, boleh nggak saya nginep di rumahmu? Nah, tujuannya pengen nyari tahu amalannya nopo. Ketika nginep 3 hari selama di rumahnya si fulan ini, bunda-bunda salihah, tidak menemukan amalan khusus. Jadi ketika pas tadarus, wawasan Al-Qur'annya sami mawon, tidak ada yang istilahnya yang terlalu menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat muhajirin yang ikut di majelis taklimnya Rasulullah. Ketika malam hari tiba, yang tamunya tadi itu sholat malam, ini tidur terus yang punya rumah. Sampailah pada di hari sunnahnya puasa. Hari apa kita? Sunnah puasa. Hari Senin, tamunya ini puasa.
Tapi yang punya rumah ternyata tidak puasa. Saking penasarannya, ya Allah, ini punya amalan rahasia apa sih kok sampai disebut ahli surga? Kok selama ini saya tinggal di sini sampai 3 hari nggak menemukan amalan apa-apa? Sampai akhirnya tibalah di hari ketiga, tidak kuat lagi Abdullah bin Amr bin As ini. Kemudian beliau bertanya, wahai fulan, sungguh sejatinya saya itu kemarin tidak jujur. Bukannya saya itu punya konflik dengan ayah saya, tapi saya itu penasaran. Kok bisa Rasulullah itu ngendikan engkau itu ahli surga sampai 3 kali? Engkau tuh punya amalan rahasia apa? Saya itu penasaran. Makanya punya rumah menjawab, saya nggak punya amalan apa-apa. Apa benar Rasulullah mengucapkan kalimat tadi? Malah kaget sendiri. Kemudian, saking nggak kuatnya pamitan. Ketika pamit tadi, beberapa langkah dari rumah, dipanggil lagi sama yang punya rumah. Terus ketika Abdullah bin Amr bin As ini kembali, barulah dijelaskan. Oh iya, saya baru ingat. Akhir-akhir ini saya baru saja mengamalkan tuntunan dari ya Rasulullah SAW. Setiap hari, sebelum saya tidur, saya itu selalu mendoakan dan memaafkan orang yang saya temui di hari tersebut. Misalkan nih, sehari ini kita ketemu panggih kalau sinten mawon, sebelum tidur kita doakan, ya Allah muliakan bahagiakan orang tadi yang ketemu dengan saya. Kalau ada yang sekiranya nggak mengenakan di hatinya, ya Allah ampuni dia, saya sudah memaafkannya ya Allah. Itu yang dilakukan sebelum dia tidur. Maka langsung Abdullah bin Amr bin As langsung ngendikan, Masya Allah, wajar jika engkau itu seorang ahli surga. Engkau memiliki amalan yang tidak banyak orang mampu mengamalkannya. Jadi memaafkan orang lain, ini Masya Allah, fadilahnya surga. Masya Allah. Jadi, tasik boten, engkang tiang yang masih sampai dengan saat ini, kita simpen rasanya belum bisa dimaafkan, wonten boten? Masih. Nah ini, kalau kita bisa pelan-pelan ya, setiap malam ketika mau tidur, ya Allah, saya nggak ingin ini nanti justru menjadi hisab saya nanti saat di akhirat. Rasa dendam, dengki, dongkol, benci ini malah justru akan menjadikan perisai rezeki kita sendiri, menghambat saat kita nanti di hari penimbangan. Saya nggak ingin ya Allah, ini nanti akan menjadikan pemberat amal nggak baik saya nanti saat di ya persidangan. Ya Allah, kuatkan hati saya, ikhlaskan saya untuk bisa memaafkannya ya Allah. Ampuni pula dosa-dosanya jika dia ternyata memang zalim ya Allah. Kita mendoakannya, ini adalah bagian dari amalan penghuni surga. Masya Allah. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Jika justru kehadiran kita tidak mau mengamalkan amalan-amalan ini, apa yang terjadi? Ya, ketika hadirnya kita masih justru menghadirkan sakit hatinya orang lain, disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Apakah seandainya kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan dan memutus hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang la'anahumullah, yang dilaknat oleh Allah, lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Jadi artinya bunda-bunda, kalau detik ini saat ini kok hidup kita masih tidak mudah, coba cek dulu. Ada nggak saat ini detik ini orang-orang yang belum baik hubungannya dengan kita? Kita cari tahu. Karena bisa jadi inilah yang menjadikan datangnya laknatnya Allah kepada kita. Sehingga hidup kita masih begini-begini terus. Dikasih ujian yang nggak ada ya ujungnya. Cek dulu di list, ada nggak orang-orang yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita? Ada nggak orang-orang yang dulu pernah kita dolimi? Ada nggak orang-orang yang dulu pernah kita janji tapi belum kita tepati amanah kita? Ada nggak orang-orang dulu yang pernah bersaing dengan kita? Ini kita cari nama-namanya, kemudian kita pakai kita sholat taubatin satu-satu dari nama ini. Ini tidak ringan bunda, tapi inilah salah satu jalan untuk melepaskan laknatnya Allah. Jadi mulailah sambil ya tadi mengkoreksi, ya ngecek lagi ada nggak sampai dengan detik ini. Mungkin dari kita kecil dulu sampai dengan saat ini kita pernah punya salah dan detik ini orang ini tidak pernah ketemu, tidak pernah kita jumpa lagi dan kita belum sempat minta maaf ataupun orang ini belum sempat memaafkan kita.
Wonten boten kita. Ini yang harus kita ya perbaiki. Kita sholat taubat atas namakan orang ini. Ya. Jadi semakin kita nanti menguliti ya, ngoncei satu persatu ya ketidaktepatan kita. Ya, maka disinilah Allah nanti akan semakin lancarkan kehidupan kita. Kita kuliti, kita lepaskan satu persatu. Ya, jadi mulailah ketika ketemu siapapun, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Masya Allah. Nah berikutnya kita buka sesi tanya jawab dulu. Ya, kita buka sesi diskusi. Nanti sebelum kita praktek doa bareng-bareng, nanti kita praktek kickback mawon ya, saling mendoakan satu sama lain. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau semoga akan, monggo, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.